Panas menyengat menyambut saya saat melangkah keluar dari pintu Bandara Soekarno-Hatta. Udara Jakarta terasa berat, lembab, dan penuh sesak. Saya melonggarkan dasi sutra saya yang mulai terasa mencekik. Di Sydney, jam segini saya sudah berada di kantor yang sejuk dengan kopi hitam di meja. Namun di sini, saya merasa seperti terperangkap dalam sebuah oven raksasa yang tidak punya tombol mati. Saya memandang ke arah sepatu kulit Oxford milik saya. Sepatu ini adalah buatan tangan dari pengrajin terbaik di Eropa. Harganya lebih dari 12 juta rupiah. Permukaannya yang mengkilap memantulkan cahaya matahari tropis yang garang. Sepatu ini adalah simbol keberhasilan saya. Simbol ketepatan waktu, disiplin, dan efisiensi. 3 hal yang sepertinya tidak dikenal oleh negara ini. Tuan Mark Harrison? Sebuah suara memanggil nama saya. Saya menoleh. Seorang pria bertubuh kecil dengan kemeja batik yang sedikit pudar berdiri di samping sebuah mobil putih. Namanya Budi, pengemudi yang dikirim oleh kantor cabang kami di Jakarta. Dia tersenyum sangat lebar, seolah-olah dia baru saja memenangkan lotre. Padahal, dia berdiri di tengah polusi dan panas yang luar biasa. Ya, itu saya. Kita harus segera berangkat, saya tidak punya banyak waktu, kata saya dengan nada tegas. Saya tidak membalas senyumannya. Bagi saya, waktu adalah uang. Setiap detik yang terbuang di sini berarti kerugian bagi perusahaan. Tentu, Tuan. Mari saya bantu barang bawaannya, jawab Budi dengan sopan. Kami mulai membelah jalanan Jakarta. Harapan saya untuk segera sampai ke kantor pusat pupus dalam sekejap. Di depan kami, ribuan kendaraan berderet seperti semut yang bingung. Suara klakson bersahutan, menciptakan simfoni kekacauan yang memekakkan telinga. Sepeda motor menyelinap di antara celah sempit, debu jalanan beterbangan, dan pedagang asongan mengetuk kaca mobil. Kenapa tidak ada yang bergerak? Tanya saya dengan tidak sabar. Saya terus melihat jam tangan saya. Sabar, Tuan. Ini namanya macet. Jakarta memang begini, jawab Budi dengan nada santai, seolah-olah kemacetan ini adalah hal paling normal di dunia. Saya mengembuskan napas panjang dengan kasar. Normal. Ini adalah kegagalan sistem pengiriman barang yang nyata. Bagaimana sebuah negara bisa maju jika orang-orangnya hanya diam di jalanan selama berjam-jam? Budi hanya terkekeh kecil. Kekehannya itu membuat saya semakin kesal. Di mata saya, ketenangan orang-orang ini adalah bentuk kemalasan. Mereka tidak punya ambisi. Mereka menerima nasib begitu saja tanpa mencoba memperbaiki keadaan. Tiba-tiba, telepon genggam saya bergetar hebat. Itu adalah panggilan dari kantor pusat di Singapura. Mark, kami punya masalah besar. Suara atasan saya terdengar panik. Lurah di salah satu desa di Jawa Tengah melaporkan bahwa truk pengangkut alat medis kita belum sampai. Padahal itu sangat mendesak untuk rumah sakit baru di sana. Badai sedang menuju ke arah itu. Jika barangnya tidak tiba malam ini, seluruh operasional kita akan dianggap gagal. Jantung saya berdegup kencang. Ini bukan sekedar tentang pekerjaan. Ini tentang reputasi saya sebagai ahli logistik nomor 1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana dengan mobil? Tanya saya kepada Budi. Budi melihat ke arah langit yang mulai mendung. Mungkin 10 jam, Tuan. Tapi sekarang sedang musim hujan. Jalanan di pegunungan bisa sangat berbahaya. Kita berangkat sekarang juga, perintah saya. Jangan ke kantor, langsung menuju Jawa Tengah. Budi tampak ragu. Dia melihat ke arah sepatu mahal saya, lalu ke arah jalanan yang semakin kacau. Tuan, Anda yakin? Perjalanan ini akan sangat berat. Anda mungkin tidak akan nyaman dengan sepatu bagus itu di sana. Saya mendengus meremehkan. Sepatu ini telah membawa saya keliling dunia, Budi. Masalahnya bukan pada sepatu saya, tapi pada kecepatan mengemudi Anda. Ayo jalan. Di pinggir jalan, saya melihat seorang pemuda sedang duduk santai di atas motornya. Dia memakai kaos oblong tipis dan sepasang sandal jepit karet yang sudah tipis. Dia tampak begitu tenang, menikmati segelas es teh plastik di tengah kemacetan. Saya menatapnya dengan rasa hina.
Bagi saya, sandal jepit itu adalah lambang ketidakteraturan. Lambang dari orang-orang yang tidak siap menghadapi tantangan dunia modern. Saya tidak pernah menyangka bahwa dalam beberapa hari ke depan, pandangan saya tentang sepasang sandal jepit itu akan berubah selamanya. Dan saya juga tidak tahu bahwa sepatu kulit mewah saya akan menjadi beban yang paling menyiksa dalam hidup saya. Mobil pun mulai merayap keluar dari Jakarta menuju jantung Pulau Jawa yang misterius. Di luar jendela, awan hitam mulai menggumpal. Badai pertama di musim hujan ini akan segera datang, dan saya sama sekali tidak siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Perjalanan menuju jantung Jawa Tengah terasa seperti sebuah hukuman bagi saya. Jalan tol yang mulus berganti menjadi jalan aspal yang berlubang. Setelah 8 jam, mobil kami akhirnya berbelok ke sebuah jalan kecil yang hanya cukup untuk satu kendaraan. Di kanan dan kiri kami, hamparan sawah hijau membentang luas. Pemandangannya memang indah, tapi bagi saya, ini adalah wilayah yang tertinggal. Tuan Mark, sepertinya kita tidak bisa lewat sini dengan mobil. Suara Budi memecah keheningan. Saya melihat ke depan. Sebuah jembatan kayu kecil terlihat rapuh di kejauhan. Di bawahnya, sebuah sungai besar mengalir dengan air berwarna coklat pekat. Hujan mulai turun perlahan. Rintik-rintik air membasahi kaca depan mobil. Suara gemericik air hujan beradu dengan suara katak yang mulai bernyanyi di pematang sawah. Aroma tanah basah yang sangat kuat masuk melalui celah jendela yang sedikit terbuka. "Kenapa berhenti? Kita harus sampai ke gudang distribusi itu sebelum malam!" teriak saya sambil memukul dashboard mobil. "Jalannya tertutup longsor kecil di depan sana, Tuan. Kita harus berjalan kaki sejauh 1 kilometer untuk sampai ke desa terdekat," jelas Budi dengan wajah tenang. Saya menarik napas dalam-dalam. Berjalan kaki? Di tengah hujan? Saya melihat ke arah sepatu Oxford saya. Kulitnya yang halus tidak dirancang untuk menyentuh tanah merah yang becek. Namun, rasa tanggung jawab saya terhadap perusahaan mengalahkan ego saya. Saya membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Begitu kaki saya menyentuh tanah, saya langsung merasakan sensasi dingin dan lengket. Lumpur merah yang licin segera menyelimuti sol sepatu mahal saya. Setiap langkah terasa sangat berat. Kaki saya terbenam beberapa sentimeter ke dalam tanah yang lunak. Di depan saya, beberapa penduduk desa lewat dengan santai. Mereka memikul keranjang bambu berisi rumput atau hasil bumi. Yang membuat saya merasa sangat bodoh adalah alas kaki mereka. Mereka semua memakai sandal jepit karet yang murah. Ada yang berwarna biru, hijau, atau merah yang sudah pudar. Mereka berjalan dengan sangat ringan. Seolah-olah lumpur itu tidak ada artinya bagi mereka. Sandal jepit itu memberikan ruang bagi jari kaki mereka untuk bergerak bebas. Jika ada lumpur yang menempel, mereka tinggal mencucinya di aliran air kecil di pinggir jalan. Praktis dan masuk akal. Sedangkan saya berjuang untuk tidak jatuh setiap kali melangkah. Sepatu kulit saya yang kaku membuat pergelangan kaki saya sakit. Lumpur masuk ke dalam sela-sela jahitan sepatu. Saya merasa seperti orang asing yang salah kostum di sebuah pesta. "Tuan, hati-hati. Jalannya sangat licin," Budi memperingatkan sambil memegangi payung untuk saya. Dia sendiri hanya memakai sandal jepit hitam tua yang sudah tipis solnya. Dia melangkah dengan mantap, tanpa ragu sedikit pun. "Negara ini benar-benar harus memperbaiki infrastrukturnya," gerutu saya dengan suara keras. "Bagaimana mungkin daerah pengiriman barang penting hanya punya akses seperti ini? Ini benar-benar tidak profesional." Seorang bapak tua yang lewat di samping kami berhenti sebentar. Dia tersenyum ramah, memperlihatkan beberapa giginya yang sudah hilang. Dia mengangguk sopan kepada saya, lalu melanjutkan perjalanan dengan sandal jepitnya yang berbunyi plak-plok saat menghantam lumpur. Dia tampak begitu damai. Seolah-olah kemajuan dunia yang saya banggakan tidak ada artinya dibandingkan dengan ketenangan di desa ini. Hujan semakin deras. Suara petir mulai menggelegar di langit yang gelap. Langit yang tadi berwarna abu-abu kini berubah menjadi hitam pekat. Sawah yang tadinya indah kini terlihat seperti rawa yang menakutkan bagi saya. Tiba-tiba, kaki saya terpleset. Saya berusaha menjaga keseimbangan.
namun beban tubuh saya terlalu berat. Bruk! Saya jatuh terduduk di atas tanah merah. Pakaian kerja saya kotor seketika. Dan yang paling menyakitkan, salah satu sepatu saya terlepas dan tenggelam di dalam lubang lumpur yang dalam. Saya mencoba menarik sepatu itu, tapi lumpur itu seperti magnet yang kuat. Saya menariknya dengan sekuat tenaga, namun hasilnya nihil. Tangan saya penuh dengan kotoran. Saya merasa sangat dipermalukan. Disinilah saya, seorang eksekutif kelas dunia, duduk bersimpu di tengah sawah di anta-beranta, kehilangan simbol kemewahan saya. Masya Allah, Tuan. Budi segera membantu saya berdiri. Saya menatap kaki kiri saya yang kini hanya dibalut kaos kaki hitam yang sudah basah kuyup. Saya melihat ke arah sungai di bawah jembatan. Airnya semakin tinggi dan berarus sangat kencang. Firasat saya mengatakan, kehilangan sepatu ini hanyalah awal dari kekacauan yang jauh lebih besar. Langit seperti tumpah. Hujan bukan lagi rintik-rintik, melainkan jeruji air yang menghantam bumi dengan sangat keras. Suara petir menggelegar, beradu dengan bunyi gemuruh air sungai yang kini meluap hingga ke tepi jalan. Bau tanah basah berganti dengan aroma air sungai yang liar dan dingin. "Tuan, lihat di sana!" Budi berteriak sambil menunjuk ke arah ujung jembatan. Di kegelapan yang diterangi sesekali oleh kilatan petir, saya melihat sebuah truk besar berhenti miring di mulut jembatan. Itu adalah truk pengangkut alat medis kami. Rodanya terprosok ke dalam lubang besar di pangkal jembatan kayu yang sudah rapuh itu. Truk itu tampak seperti raksasa yang sedang berlutut kesakitan. "Cepat! Kita harus memindahkan barang-barang itu sekarang!" perintah saya. Suara saya gemetar karena kedinginan. Saya berlari mendekat, mengabaikan kaki kiri saya yang hanya memakai kaos kaki. Lumpur dingin meresap ke dalam kain, membuat kaki saya terasa beku. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba mengatur napas yang memburu. "Pak sopir, keluar dari sana! Ayo, cepat bongkar muatannya!" Saya berteriak di depan pintu truk. Supir truk itu, seorang pria muda yang tampak pucat, menggelengkan kepala. "Bahaya, Tuan. Jembatannya sudah mulai bergeser. Tanah di bawah roda ini sedang bergerak." "Saya tidak peduli. Saya akan membayar kalian 3 kali lipat. 10 kali lipat." Saya mengeluarkan dompet kulit saya yang basah. Siapapun yang membantu memindahkan kotak-kotak ini ke seberang, saya beri uang tunai sekarang juga. Beberapa warga desa yang tadi lewat berhenti di pinggir jalan. Mereka melihat saya dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan tatapan rakus karena uang, melainkan tatapan kasihan. Tidak ada satu pun dari mereka yang bergerak mendekat. "Tuan, uang tidak bisa menghentikan air sungai," gumam Pak Budi di belakang saya. Tiba-tiba, suara krak yang sangat keras terdengar. Jembatan kayu itu mengerang. Dalam hitungan detik, tiang penyangganya menyerah pada arus sungai yang ganas. Separuh jembatan itu hancur dan hanyut terbawa air. Truk kami bergoyang hebat. Kotak-kotak peralatan medis yang sangat mahal itu mulai bergeser ke arah bak belakang yang terbuka. Saya panik. Saya berlari ke arah bak truk, mencoba menahan salah satu kotak besar dengan tangan kosong. Kaki kanan saya, yang masih memakai sepatu Oxford mahal, tergelincir di atas kayu yang basah. Sret! Sepatu kanan saya tersangkut di celah kayu jembatan yang patah. Saat saya berusaha menarik kaki saya, jembatan itu bergetar lagi. Saya terpaksa melepaskan kaki saya agar tidak ikut terseret jatuh ke sungai. Sepatu seharga ratusan dolar itu pun terlepas, lalu terjatuh dan hilang dalam pusaran air coklat yang gelap. "Tidak!" teriak saya. Bukan hanya karena sepatu itu, tapi karena harga diri saya ikut hanyut bersama arus. Saya sekarang berdiri bertelanjang kaki di atas kayu yang licin dan lumpur yang dingin. Jas mahal saya sobek di bagian bahu. Rambut saya berantakan dan wajah saya penuh dengan percikan lumpur. Saya melihat ke arah sungai. Truk itu masih tertahan, namun jembatan yang tersisa sudah tidak mungkin dilewati. Logika bisnis saya yang selama ini selalu punya jawaban, kini mendadak buntu. Di tengah hutan Jawa ini, uang dolar saya tidak berguna. Jabatan saya tidak berarti. Teknologi yang saya banggakan
kalah telak oleh kekuatan alam. "Ayo Tuan, kita harus menjauh dari sini." Budi menarik lengan saya dengan kuat tepat saat bagian pangkal jembatan itu amblas sepenuhnya. Kami mundur ke arah jalan setapak yang lebih tinggi. Saya terduduk lemas di bawah sebuah pohon besar yang rindang. Kaki saya kotor, perih terkena batu tajam, dan mati rasa. Saya menatap ke arah truk yang kini terisolasi di seberang patahan jembatan. "Semuanya habis," bisik saya dengan nada putus asa. "Karir saya, barang-barang itu, semuanya gagal." Saya merasa sangat kecil, sangat tidak berdaya. Di kejauhan, saya melihat lampu-lampu kecil dari rumah penduduk desa yang mulai menyala. Mereka tampak tenang di tengah badai ini, sementara saya merasa seolah dunia saya sedang runtuh. Inilah titik terendah dalam hidup saya. Saya kehilangan segalanya di tempat yang paling saya remehkan. Namun, saya belum tahu bahwa di saat saya tidak punya apa-apa lagi untuk dibanggakan, pelajaran terbesar tentang kehidupan baru saja dimulai. Hujan masih mengguyur bumi dengan sisa-sisa kekuatannya. Budi menuntun saya menyusuri jalan setapak yang sempit. Kaki telanjang saya terasa sangat perih setiap kali menginjak kerikil tajam. Lumpur yang dingin menyelinap di antara jari-jari kaki saya. Saya merasa seperti seorang pengungsi, bukan lagi seorang direktur logistik yang berkuasa. Kami sampai di sebuah rumah kecil berdinding papan kayu yang sudah tua. Atapnya terbuat dari seng yang menimbulkan suara gaduh saat tertimpa air hujan. Di teras rumah yang sempit, cahaya lampu kuning temaram berpijar pelan. "Assalamualaikum, Pak Wayan," Budi berseru di depan pintu. Seorang pria tua keluar. Dia adalah orang yang sama yang tadi tersenyum kepada saya di jalan. Pak Wayan mengenakan sarung kotak-kotak dan kaos putih polos. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya memancarkan ketenangan yang luar biasa. "Waalaikumsalam. Mari masuk." "Masya Allah, Tuan ini basah kuyup," kata Pak Wayan dengan suara lembut. Saya melangkah masuk dengan ragu. Lantai rumah itu terbuat dari semen sederhana yang bersih. Saya merasa sangat tidak enak karena kaki saya penuh lumpur. Saya berdiri mematung di ambang pintu, merasa kotor dan tidak pantas. "Jangan khawatir, Tuan. Lumpur bisa dicuci, tapi kesehatan itu mahal," ucap Pak Wayan seolah bisa membaca pikiran saya. Dia mengambilkan sebuah handuk bersih yang harum aroma sabun batangan. Budi membantu saya duduk di kursi kayu yang keras. Pak Wayan kemudian pergi ke arah belakang rumah. Tidak lama kemudian, dia kembali membawa sebuah ember berisi air hangat dan sepasang alas kaki. Dia meletakkan alas kaki itu di depan saya. Sepasang sandal jepit karet berwarna biru putih yang sudah sangat tipis. Mereknya Swallow, sebuah merek yang saya lihat dipakai oleh hampir semua orang di desa ini. Sandal itu terlihat murah, kasar, dan sama sekali tidak memiliki nilai estetika di mata saya. "Pakailah ini, Tuan. Kaki Anda butuh perlindungan," kata Pak Wayan tulus. Saya menatap sandal itu dengan rasa benci yang tertahan. Jika di Sydney, saya tidak akan pernah menyentuh barang semacam ini, tapi sekarang saya tidak punya pilihan. Saya mencuci kaki saya di dalam ember, lalu perlahan memasukkan kaki saya ke dalam tali sandal karet tersebut. Rasanya aneh. Sangat aneh. Tidak ada bantalan empuk seperti di sepatu Oxford saya. Tidak ada penyangga lengkungan kaki yang canggih. Hanya ada lapisan karet tipis yang memisahkan kulit saya dengan lantai semen yang dingin. Jempol kaki saya terjepit di antara tali karet yang sedikit kasar. Saya merasa sangat tidak terlindungi. Saya merasa telanjang. "Bagaimana, Tuan? Pas di kaki?" tanya Budi. "Ini sangat ringan," jawab saya singkat. Saya mencoba berjalan beberapa langkah. Sandal itu berbunyi plak-plok saat menghantam tumit saya. Bunyi yang sangat mengganggu telinga saya yang terbiasa dengan keheningan sepatu mewah. Pak Wayan membawakan segelas teh hangat yang uapnya mengepul. Bau melati yang harum segera memenuhi ruangan. Saya menyeruput teh itu perlahan. Rasa manis yang pekat dari gula batu memberikan sedikit energi bagi tubuh saya yang menggigil. "Maafkan rumah saya yang kecil ini, Tuan. Di sini tidak ada kemewahan.
kata Pak Wayan sambil duduk di lantai di depan saya. Tidak apa-apa, terima kasih sudah membantu, jawab saya. Saya masih merasa canggung. Saya hanya sangat khawatir dengan truk itu. Di dalamnya ada alat kesehatan untuk orang-orang di daerah sini. Jika tidak sampai besok, semuanya akan sia-sia. Pak Wayan mengangguk pelan. Dia tidak terlihat panik seperti saya. Dia justru terlihat sangat pasrah, namun bukan pasrah yang menyerah. Tuan, alam punya caranya sendiri untuk berbicara, kata Pak Wayan sambil menatap keluar jendela yang gelap. Kadang kita ingin berlari sangat cepat, tapi bumi meminta kita untuk berhenti sejenak. Mungkin sepatu bagus Tuan hilang, agar Tuan bisa merasakan tanah di sini. Saya terdiam. Kalimatnya terasa seperti sindiran, tapi disampaikan dengan nada yang sangat ramah. Saya menatap ke bawah, ke arah sandal jepit biru yang kini membungkus kaki saya. Sandal murah ini adalah satu-satunya hal yang menyelamatkan saya dari rasa sakit saat ini. Keangkuhan saya mulai retak. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidak merasa berkuasa atas situasi yang ada. Di rumah sederhana ini, dengan sandal jepit karet di kaki, saya hanyalah seorang manusia biasa yang butuh pertolongan. Saya mencoba memejamkan mata, mendengarkan suara hujan yang mulai mereda. Namun, pikiran saya masih tertuju pada truk yang terjebak di sungai. Bagaimana mungkin orang-orang ini bisa seberani dan setenang itu padahal masa depan mereka terancam? Saya harus mencari tahu jawabannya besok pagi. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah dinding kayu rumah Pak Wayan. Cahayanya membentuk garis-garis emas yang menari di atas lantai semen. Saya terbangun dengan rasa sakit di sekujur tubuh. Namun hal pertama yang saya rasakan adalah aroma yang sangat menggoda. Bau kopi yang kuat bercampur dengan aroma manis pisang goreng yang baru saja diangkat dari penggorengan. Saya bangkit dari tempat tidur kayu yang keras. Saya melangkah keluar ke teras rumah. Di sana, Pak Wayan dan beberapa pria desa sedang duduk melingkar. Mereka memegang gelas kaca kecil berisi kopi hitam pekat. Mereka tertawa kecil, seolah-olah tidak ada truk senilai miliaran rupiah yang sedang terancam hanyut di sungai. Selamat pagi, Tuan Mark. Mari, silakan duduk. Cobalah pisang goreng ini. Sapa Pak Wayan dengan senyum yang sama seperti kemarin. Saya melihat jam tangan saya yang untungnya masih menyala. Sudah jam 7 pagi. Pak Wayan, kenapa kalian masih di sini? Kenapa tidak ada yang menuju ke sungai? Airnya sudah mulai surut, bukan? Suara saya terdengar tajam. Saya tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasi saya. Di dunia saya, jam 7 pagi adalah waktu untuk bertindak, bukan untuk duduk santai sambil makan pisang goreng. Salah satu pria muda, yang sepertinya adalah anak Pak Wayan, menatap saya sebentar lalu tersenyum. Masih terlalu pagi, Tuan. Air sungai sedang bernafas. Apa maksudnya bernafas? Tanya saya dengan nada sinis. Logistik itu tentang kecepatan. Setiap menit yang kita buang di sini adalah kerugian. Saya akan bayar kalian 2 kali lipat jika kita berangkat sekarang. Pak Wayan meletakkan gelas kopinya dengan sangat pelan. Tidak ada raut marah di wajahnya. Dia menatap ke arah lembah di mana sungai besar itu berada. Tuan Mark, air yang terlihat tenang di permukaan belum tentu aman di bawah. Di sana ada arus yang berputar karena jembatan yang runtuh semalam. Jika kita masuk sekarang, kita hanya akan mengirim nyawa untuk hanyut. Kita harus menunggu sampai burung bangau turun ke pinggir sungai. Itu tandanya arus bawah sudah stabil. Saya terdiam. Burung bangau? Apakah saya sedang mendengarkan nasihat ahli hidrologi atau dukun? Ini benar-benar tidak masuk akal bagi logika manajemen saya. Saya merasa seperti sedang berada di planet lain di mana hukum fisika digantikan oleh mitos. Itu tidak ilmiah, bantah saya. Kita bisa menggunakan tali tambang dan sistem katrol sederhana. Saya punya datanya di ponsel saya. Pak Wayan hanya mengangguk sopan. Data Tuan mungkin benar untuk air di negara Tuan. Tapi di sini, kami hidup bersama sungai ini selama puluhan tahun. Kami tahu kapan dia ingin berteman dan kapan dia ingin dibiarkan sendiri. Sabar sedikit, Tuan. Sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu menunggu waktu yang tepat untuk bertindak dengan benar.
Saya mengembuskan napas panjang. Saya berjalan ke tepi teras, menatap sandal jepit biru yang saya pakai. Kaki saya terasa bebas. Tidak ada rasa sesak. Namun hati saya masih memberontak. Saya merasa orang-orang ini hanya malas dan menggunakan alasan tradisi untuk menunda pekerjaan. Namun, 1 jam kemudian, sesuatu terjadi. Tiba-tiba, sekelompok burung bangau putih terbang rendah dan hinggap di bebatuan pinggir sungai yang mulai terlihat. Pak Wayan berdiri. Dia tidak perlu berteriak. Dia hanya memberikan anggukan kecil kepada orang-orang di sekitarnya. Secara serentak, para pria itu berdiri. Mereka tidak membawa peralatan canggih. Mereka hanya membawa bambu-bambu panjang, tali sabut kelapa, dan tentu saja mereka semua memakai sandal jepit. "Ayo, Tuan Mark, sekarang sungai sudah siap menerima kita," kata Pak Wayan. Saya mengikuti mereka dari belakang. Kaki saya yang memakai sandal jepit terasa sangat lincah melewati jalan setapak yang masih becek. Saya mulai menyadari sesuatu. Sandal ini memungkinkan saya untuk merasakan tekstur tanah. Saya tahu bagian mana yang licin dan bagian mana yang padat hanya melalui telapak kaki saya. Saat kami sampai di pinggir sungai, saya melihat arus air memang sudah jauh lebih tenang dibandingkan 1 jam yang lalu. Jika saya memaksa masuk tadi pagi, mungkin saya sudah terbawa arus karena tidak tahu ada pusaran air yang tersembunyi di balik batang pohon yang hanyut. "Tuan Mark, perhatikan cara mereka bergerak," bisik Budi yang berjalan di samping saya. Para penduduk desa itu tidak terburu-buru. Mereka bergerak dengan irama yang tenang namun pasti. Mereka saling berkomunikasi dengan isyarat tangan. Tidak ada teriakan panik, tidak ada perintah yang tumpang tindih. Saya mulai bertanya-tanya dalam hati. Apakah yang saya sebut sebagai lambat selama ini sebenarnya adalah sebuah ketelitian yang mendalam? Apakah efisiensi yang saya agungkan selama ini sebenarnya hanyalah sebuah ketergesaan yang berbahaya? Sandal jepit biru, saya mulai berlumuran lumpur lagi. Tapi kali ini saya tidak peduli. Ada sesuatu yang lebih penting yang mulai meresap ke dalam pikiran saya. Sesuatu tentang cara orang Indonesia menghadapi masalah. Bukan dengan melawan alam, melainkan dengan memahaminya. Saya berdiri di pinggir sungai dengan napas tertahan. Di depan saya, sebuah pemandangan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya mulai terbentang. Puluhan pria, dari yang muda hingga yang sudah beruban, berkumpul di tepi aliran air coklat itu. Mereka tidak datang dengan alat berat. Mereka tidak membawa kontrak kerja. Sebagian besar dari mereka hanya membawa sebatang bambu panjang dan gulungan tali sabut kelapa di bahu. "Pak Wayan, berapa banyak saya harus membayar mereka semua?" bisik saya sambil merogoh saku celana untuk mengambil dompet. Saya ingin memastikan mereka bekerja dengan cepat. Pak Wayan menoleh ke arah saya. Dia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat saya merasa sedikit malu. "Tuan Mark, simpan dulu uang Anda. Mereka datang ke sini bukan karena ingin dibayar. Mereka datang karena ada tetangga yang sedang dalam kesulitan. Itu saja." "Tapi ini pekerjaan berat, ini berisiko tinggi," bantah saya. Logika bisnis saya menolak untuk percaya bahwa ada orang yang mau mempertaruhkan nyawa demi barang milik orang asing tanpa imbalan finansial. "Di desa ini, beban satu orang adalah beban semua orang," jawab Pak Wayan pendek. Dia kemudian melangkah maju dan memberikan instruksi dalam bahasa daerah yang tidak saya mengerti. Tiba-tiba, kerumunan itu bergerak seperti sebuah organisme tunggal yang cerdas. Tanpa ada teriakan komando yang kasar, mereka membagi diri menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama mulai mengikat bambu-bambu besar menjadi sebuah rakit panjang. Kelompok kedua menyeberangi bagian sungai yang dangkal dengan hati-hati, membawa ujung tali tambang ke arah truk yang masih miring di seberang sana. Saya memperhatikan kaki mereka. Puluhan pasang kaki dengan sandal jepit karet berbagai warna. Biru, hijau, hitam, merah. Sandal-sandal itu terbenam di lumpur, terhantam air sungai, namun penggunanya tetap melangkah dengan mantap. Suara plak-plok sandal mereka beradu dengan suara deru air dan bunyi kayu yang bergeser. "1, 2, tarik!" teriak seseorang dari seberang. "Hea!"
sahut puluhan suara lainnya serentak. Mereka mulai menarik peti-peti medis yang berat itu keluar dari bak truk. Mereka menggunakan sistem tuas bambu yang sangat sederhana, namun sangat efektif. Saya, yang selama ini mengandalkan sistem forklift otomatis dan manajemen gudang digital, merasa terpesona. Ini adalah logistik dalam bentuknya yang paling murni. Kekuatan manusia yang disatukan oleh rasa persaudaraan. Bau kayu basah dan keringat tercium tajam di udara. Suasana begitu tegang, namun penuh dengan semangat yang meluap-luap. Saya melihat seorang pemuda bertubuh kurus berjuang menahan beban peti di atas bahunya. Kakinya gemetar di atas batu sungai yang licin. Sandal jepit birunya hampir terlepas. Tanpa sadar, saya berlari mendekat. Saya lupa bahwa saya adalah seorang direktur. Saya lupa bahwa jas saya sudah hancur. Saya hanya ingin membantu. "Sini, biar saya bantu menahan sisi ini," teriak saya sambil menaruh tangan saya di bawah peti kayu yang kasar itu. Beratnya luar biasa. Kayu itu terasa dingin dan menusuk telapak tangan saya yang selama ini hanya terbiasa memegang pena dan papan tik. Kaki saya, yang memakai sandal jepit biru pemberian Pak Wayan, berusaha mencari pijakan di antara kerikil sungai. Untuk pertama kalinya, saya merasakan betapa kuatnya cengkeraman jari kaki saya pada karet sandal itu untuk menjaga keseimbangan. "Terima kasih, Pak Bule." Pemuda itu menyeringai, memamerkan gigi-giginya yang putih di tengah wajah yang penuh lumpur. Kami bergerak bersama. Satu langkah, dua langkah. Kami memindahkan peti itu ke atas rakit bambu. Saat peti itu mendarat dengan aman, pemuda itu menepuk bahu saya dengan tangan yang kotor. Ada rasa bangga yang aneh merayap di dada saya. Sebuah rasa bangga yang tidak pernah saya dapatkan saat menandatangani kontrak jutaan dolar di kantor berpendingin udara. "Itu namanya gotong royong, Tuan Mark," kata Budi yang berada di dekat saya. Napasnya tersengal-sengal, tapi matanya bersinar. Saya melihat ke sekeliling. Peti demi peti berhasil dipindahkan dengan cara yang sama. Tidak ada yang mengeluh. Tidak ada yang bertanya kapan waktu istirahat tiba. Mereka bekerja dengan irama yang harmonis, seperti sebuah tarian yang sudah dilatih selama ratusan tahun. Hati saya mulai bergetar. Kesombongan yang selama ini saya bangun sebagai ahli logistik internasional mulai runtuh sepenuhnya. Saya menyadari bahwa efisiensi bukan hanya tentang teknologi atau kecepatan angka di atas kertas. Efisiensi sejati adalah ketika hati manusia terhubung untuk satu tujuan mulia. Namun, di tengah kegembiraan kecil itu, arus sungai tiba-tiba berubah. Suara gemuruh dari hulu terdengar lebih keras dari sebelumnya. Air coklat yang tadi mulai tenang, kini kembali berbuih putih dan naik dengan sangat cepat. "Awas, air bah kiriman datang!" teriak Pak Wayan dengan nada yang sangat serius. Kegembiraan kami seketika berubah menjadi ketakutan yang mencekam. Masih ada satu peti besar yang tersisa di atas truk, dan Pak Wayan berada tepat di jalur aliran air yang mulai mengganas. Suara itu datang dari kejauhan. Sebuah geraman rendah yang getarannya terasa hingga ke telapak kaki saya. Itu bukan suara guntur. Itu adalah suara ribuan ton air dan batang pohon yang meluncur dari hulu sungai. "Air bah, lari ke tempat tinggi!" teriak penduduk desa bersahutan. Semua orang mulai berlari menjauh dari tepi sungai. Namun, saya melihat Pak Wayan masih berdiri di atas rakit bambu yang terikat pada truk. Dia sedang berusaha melepaskan simpul tali yang melilit peti medis terakhir, peti yang paling besar dan paling mahal. "Pak Wayan, tinggalkan itu! Cepat lari!" teriak saya sekuat tenaga. Pak Wayan menoleh. Wajahnya basah oleh keringat dan air sungai. "Sedikit lagi, Tuan. Ini untuk puskesmas desa tetangga. Mereka sangat membutuhkannya." Tali itu tersimpul mati karena beban peti yang bergeser. Dalam hitungan detik, dinding air berwarna coklat pekat muncul dari tikungan sungai. Air itu membawa puing-puing kayu dan sampah hutan. Kecepatannya mengerikan. Pikiran saya berputar cepat. Jika saya lari sekarang, saya selamat. Jika Pak Wayan tetap di sana, dia akan hanyut. Dan peti itu adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan karir saya di kantor pusat. Jika peti itu hilang, kontrak saya berakhir. "Tuan Mark, jangan ke sana!"
Budi menarik baju saya dari belakang. Saya melepaskan pegangan Budi. Saya tidak tahu kekuatan apa yang merasuki saya. Mungkin ini adalah sisa-sisa harga diri saya. Atau mungkin ini adalah rasa kemanusiaan yang baru saja tumbuh di rumah sederhana itu. Saya berlari menuju rakit, mengabaikan teriakan orang-orang di sekitar saya. Sandal jepit biru saya terbenam di dalam lumpur hisap di tepi sungai. Saat saya menarik kaki dengan paksa untuk melompat ke rakit, tali karet sandal itu putus. Satu sandal tertinggal di lumpur, dan yang lainnya terlepas terbawa arus kecil. Saya sekarang benar-benar bertelanjang kaki. "Pak Wayan, minggir!" Saya mendorong bahu pria tua itu agar dia menjauh dari tepi rakit yang mulai bergoyang hebat. Saya mengambil pisau kecil yang terselip di pinggang Pak Wayan dan memotong tali itu dengan sekali tebas. Serat! Tali putus. Peti itu bergeser, namun rakit itu kini bebas. "Lompat, Pak! Lompat!" teriak saya sambil mendorong Pak Wayan ke arah tepian yang lebih dangkal, di mana Budi dan warga lainnya sudah menunggu dengan tangan terulur. Pak Wayan berhasil ditangkap oleh warga. Namun saat saya hendak melompat, dinding air bah itu menghantam sisi truk dan rakit dengan kekuatan raksasa. Boom! Rakit bambu itu hancur seketika. Saya terlempar ke dalam air yang sangat dingin, rasanya seperti dipukul oleh tembok beton. Air masuk ke dalam hidung dan mulut saya, rasanya asin dan penuh pasir. Saya tidak bisa bernapas. Saya tidak tahu mana arah atas dan mana arah bawah. Saya berjuang sekuat tenaga, menggerakkan tangan saya dengan liar. Kaki telanjang saya menghantam batu-batu tajam di dasar sungai. Rasa sakitnya luar biasa, tapi adrenalin membuat saya terus bertahan. Saya berhasil menggapai sebuah akar pohon besar yang menjorok ke sungai. Saya berpegangan erat, seolah-olah akar itu adalah satu-satunya nyawa saya. Air terus menghantam tubuh saya, mencoba menyeret saya kembali ke kegelapan sungai. Saya menoleh ke arah hilir. Saya melihat peti medis besar itu timbul tenggelam, lalu menghilang di balik tikungan sungai yang ganas. "Selesai sudah," bisik saya di tengah deru air. Semuanya hilang. Saya merasa sangat lemah. Tangan saya gemetar. Di tengah keputusasaan itu, saya merasakan beberapa tangan yang kuat memegang lengan dan bahu saya. Warga desa telah membentuk rantai manusia, saling berpegangan satu sama lain untuk mencapai posisi saya. Mereka menarik saya keluar dari amukan air. Saya tergeletak di atas rumput basah, terengah-engah, dengan tubuh penuh luka gores dan memar. Pak Wayan berlutut di samping saya. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. "Terima kasih, Tuan. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawa saya," bisiknya sambil memegang tangan saya yang kotor. Saya melihat ke arah sungai yang kini sangat buas. Saya kehilangan sepatu Oxford saya yang mahal. Saya kehilangan sandal jepit biru yang nyaman. Saya juga kehilangan peti barang yang menjadi jaminan pekerjaan saya. Secara materi, saya tidak punya apa-apa lagi sekarang. Namun, saat saya melihat wajah-wajah tulus penduduk desa yang mengelilingi saya dengan rasa khawatir dan hormat, ada sebuah perasaan aneh yang muncul. Sebuah perasaan damai yang belum pernah saya rasakan di gedung pencakar langit manapun. Saya merasa benar-benar hidup. Saya duduk di dipan kayu di teras rumah Pak Wayan. Tubuh saya dibalut sarung tebal yang hangat, aroma minyak kayu putih meresap ke dalam pori-pori kulit saya yang memar. Hujan telah berhenti sama sekali, menyisakan suara tetesan air dari daun-daun jati yang jatuh ke tanah. Langit sore mulai menampakkan warna jingga yang tenang. Seolah-olah amukan sungai beberapa jam lalu hanyalah sebuah mimpi buruk. Saya menatap kaki saya. Kaki yang biasanya terbungkus kaos kaki sutra dan sepatu Oxford mengkilap, kini telanjang dan penuh goresan merah. Tidak ada sepatu mahal. Tidak ada sandal jepit biru yang putus itu. Saya benar-benar tidak punya apa-apa di bawah sana. "Tuan Mark, minumlah ini. Ini jamu kunyit asam, bagus untuk membuang rasa dingin di badan." Suara lembut Pak Wayan memecah lamunan saya. Saya menerima gelas kayu itu. Rasanya pahit, asam, namun meninggalkan rasa hangat yang menjalar hingga ke perut. Saya tersenyum pahit.
Terima kasih, Pak Wayan. Tapi jamu ini tidak bisa menyelamatkan pekerjaan saya. Peti itu, peti terakhir itu adalah bukti tanggung jawab saya. Tanpa itu, saya hanyalah kegagalan besar bagi perusahaan. Pak Wayan duduk di samping saya. Dia tidak memakai sandal. Kakinya yang kapalan menyentuh lantai dengan santai. Tuan, apakah Tuan merasa gagal karena kehilangan benda itu? Atau karena tidak bisa menepati janji pada orang pusat? Keduanya, jawab saya pendek. Di dunia saya, hasil akhir adalah segalanya. Jika barang tidak sampai, prosesnya dianggap nol. Tidak peduli seberapa keras kita berjuang. Pak Wayan menatap ke arah sawah yang terendam air. Di sini, kami belajar bahwa hasil akhir adalah milik Tuhan. Tugas manusia hanya berjuang dengan hati yang tulus. Tuan tadi melompat ke air bukan untuk menyelamatkan peti, tapi untuk menyelamatkan nyawa saya. Itu bukan kegagalan, Tuan. Itu adalah keberhasilan terbesar seorang manusia. Saya terdiam. Kata-katanya menghantam kesadaran saya lebih keras daripada arus sungai tadi. Saya mengingat kembali wajah-wajah warga desa yang membentuk rantai manusia untuk menarik saya. Mereka tidak bertanya tentang asuransi. Mereka tidak meminta surat perintah kerja. Mereka bergerak karena cinta. Mungkin saya salah paham sejak awal, batin saya. Selama ini, saya menganggap Indonesia sebagai tempat yang lambat, tidak teratur, dan penuh kendala. Saya melihat sandal jepit sebagai simbol kemiskinan. Namun sekarang, di atas dipan kayu ini, saya menyadari bahwa sandal jepit adalah simbol kebebasan. Kebebasan untuk melepaskan beban materi demi sesuatu yang lebih berharga, hubungan antar manusia. Ketepatan waktu yang selama ini saya sikat dengan keras di kantor hanyalah angka. Tapi ketepatan hati penduduk desa untuk hadir saat orang lain menderita adalah keajaiban yang tidak ada di dalam buku panduan logistik manapun. Tuan, Budi tiba-tiba muncul dari balik pintu. Wajahnya tampak berseri-seri meski masih penuh lumpur. Ada telepon dari desa bawah, dekat puskesmas. Jantung saya berdegup kencang. Apa katanya? Apakah mereka marah karena barangnya hilang? Budi menggeleng kuat-kuat. Tidak, Tuan. Peti itu, peti besar yang hanyut tadi, ternyata tersangkut di rimbun bambu tepat di depan dermaga desa bawah. Warga di sana sudah menariknya ke darat. Mereka bilang semua alat di dalamnya aman karena peti kayunya sangat kuat. Saya terpaku. Sebuah tawa kecil keluar dari mulut saya, yang kemudian berubah menjadi tawa keras yang melegakan. Air mata yang sejak tadi saya tahan akhirnya menetes juga. Bukan karena peti itu selamat, tapi karena saya menyadari betapa semesta bekerja dengan cara yang sangat ajaib di tanah ini. Alhamdulillah, bisik Pak Wayang sambil menepuk bahu saya. Saya melihat ke arah matahari yang hampir tenggelam. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidak merasa dikejar oleh waktu. Saya merasa berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan orang-orang yang tepat. Karir saya mungkin terselamatkan, tapi jiwa saya telah berubah selamanya. Budi kemudian membawakan sepasang sandal jepit baru. Kali ini warnanya hijau cerah. Ini untuk Tuan, masih baru, belum putus. Saya memakai sandal itu dengan rasa hormat yang mendalam. Bunyi plak-plok saat saya melangkah bukan lagi suara yang mengganggu, melainkan sebuah melodi syukur yang indah. Perjalanan menuju desa di bawah lembah memakan waktu hampir 2 jam dengan berjalan kaki. Jalanan masih sangat becek, namun matahari pagi yang cerah mulai mengeringkan genangan air. Saya melangkah dengan mantap menggunakan sepasang sandal jepit hijau yang baru. Bunyi plak-plok yang dihasilkan setiap kali kaki saya menyentuh tanah sekarang terdengar seperti irama kemenangan. Pak Wayan dan Budi berjalan di depan saya. Mereka bercakap-cakap dalam bahasa Jawa yang halus. Sesekali mereka berhenti untuk menyapa petani yang sedang memeriksa sawah mereka setelah badai. Tidak ada ketergesaan. Tidak ada ketegangan. Semuanya mengalir dengan sangat alami. Saat kami tiba di depan sebuah bangunan bercat putih yang sederhana, saya melihat kerumunan orang. Bangunan itu adalah puskesmas, pusat kesehatan masyarakat desa tersebut.
Di terasnya, peti medis besar yang kemarin hampir hilang di telan sungai kini berdiri tegak. Peti itu penuh dengan noda lumpur coklat dan goresan kayu, namun segel keamanannya masih utuh. "Tuan Mark, ini dia barangnya!" Budi berseru sambil berlari kecil menuju peti itu. Seorang wanita parubaya dengan jas putih bersih keluar dari dalam puskesmas. Dia adalah Dokter Siti, kepala medis di sana. Wajahnya tampak sangat lelah, namun matanya memancarkan rasa syukur yang mendalam saat melihat peti itu. "Anda pasti Tuan Mark dari kantor pusat," kata Dokter Siti dengan suara yang sangat tenang. Dia mengulurkan tangannya yang mungil untuk bersalaman. "Kami sudah menunggu alat-alat ini selama 2 minggu. Terima kasih banyak sudah berjuang mengantarnya di tengah badai." Saya menjabat tangannya dengan ragu. Saya melihat ke arah pakaian saya yang masih kotor. Saya melihat ke arah kaki saya yang hanya memakai sandal jepit murah. "Maafkan penampilan saya, dokter. Dan maaf karena barang ini terlambat 1 hari. Saya hampir saja menghilangkannya di sungai." Dokter Siti tersenyum. Senyumannya sangat tulus, mengingatkan saya pada ketenangan Pak Wayan. "Tuan Mark, di sini kami tidak menghitung keterlambatan dengan jam. Kami menghitungnya dengan harapan. Alat di dalam peti ini akan menyelamatkan puluhan bayi yang akan lahir bulan depan. 1 hari keterlambatan karena badai bukanlah kegagalan. Itu adalah perjuangan." Beliau kemudian mengajak saya masuk ke dalam puskesmas. Di ruang tunggu yang sempit, saya melihat beberapa ibu hamil dan anak-anak kecil yang sedang duduk mengantre. Mereka menatap saya dengan rasa ingin tahu. Seorang anak kecil tiba-tiba mendekat dan memberikan saya sebuah jeruk kecil. Dia tersenyum tanpa bicara, lalu lari kembali ke ibunya. Tiba-tiba, rasa sesak muncul di dada saya. Bukan karena asma, tapi karena rasa malu yang luar biasa. Selama ini, di kantor saya di Sydney atau Singapura, saya hanya melihat angka-angka distribusi. Saya hanya melihat grafik efisiensi dan target keuntungan. Saya tidak pernah melihat wajah-wajah orang yang menunggu hasil kerja saya. Bagi saya, peti itu hanyalah unit barang berkode MID JVA 09. Tapi bagi orang-orang di sini, peti itu adalah napas. Peti itu adalah masa depan anak-anak mereka. "Dokter, apakah alatnya bisa langsung digunakan?" tanya saya dengan nada yang jauh lebih lembut dari biasanya. "Tentu saja, warga desa bawah sudah membantu membersihkan lumpurnya tadi pagi. Mereka sangat bersemangat saat tahu ini adalah alat kesehatan," jawab Dokter Siti. Saya berdiri di sudut ruangan, melihat para warga desa dan petugas kesehatan bekerja sama membuka peti kayu itu. Mereka melakukannya dengan sangat hati-hati, seolah-olah sedang membuka harta karun yang sangat berharga. Tidak ada alat angkut modern di sini. Hanya ada tenaga manusia, tali tambang, dan semangat gotong royong yang luar biasa. Saya menoleh ke arah Pak Wayan yang berdiri di ambang pintu. Pria tua itu hanya diam, mengamati segalanya dengan mata yang bijaksana. Dia tidak meminta pujian. Dia tidak merasa telah melakukan hal yang luar biasa. Baginya, menyelamatkan nyawa saya dan membantu membawa barang ini adalah bagian dari kewajibannya sebagai sesama manusia. "Mungkin saya salah paham sejak awal," bisik saya pada diri sendiri. "Selama ini saya mengira dunia bergerak karena kekuatan teknologi dan manajemen yang ketat. Ternyata, di sudut Pulau Jawa ini, dunia bergerak karena cinta dan kepedulian." Saya menyadari bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari seberapa cepat mereka membangun gedung pencakar langit, tapi dari seberapa kuat mereka berpegangan tangan saat badai menerjang. Peti medis itu akhirnya terbuka. Lampu indikator pada alat pemantau jantung itu menyala hijau. Semua orang di ruangan itu bertepuk tangan kecil. Ada sorak-sorai rendah yang penuh haru. Saya merasa sebuah beban besar terangkat dari pundak saya. Bukan beban pekerjaan, tapi beban keangkuhan yang selama ini saya pikul sendirian. Sandal jepit hijau di kaki saya terasa semakin nyaman. Sandal ini telah membawa saya lebih jauh daripada sepatu Oxford manapun yang pernah saya miliki. Sandal ini telah membawa saya pulang ke dalam jati diri saya sebagai manusia. Saya berdiri di terminal keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta.
Suasananya masih sama seperti 10 hari yang lalu. Ribuan orang berlalu lalang. Suara pengumuman penerbangan bergema di langit-langit tinggi dan hawa tropis yang lembab masih terasa di kulit. Namun, ada sesuatu yang sangat berbeda di dalam diri saya. Saya menunduk melihat kaki saya. Saya tidak lagi memakai sepatu kulit Oxford yang mengkilap. Di kaki saya terpasang sepasang sandal jepit karet berwarna hijau yang sudah sedikit kusam terkena debu jalanan Jawa Tengah. Orang-orang yang lewat mungkin melihat saya dengan heran. Seorang pria asing dengan kemeja rapi, namun alas kakinya hanya seharga segelas kopi instan. Saya tidak peduli. Sandal ini adalah medali kehormatan saya. "Tuan Mark, ini tas Anda," suara Budi menyadarkan saya dari lamunan. Budi berdiri di sana dengan senyumnya yang khas. Dia telah mengantar saya kembali ke Jakarta. Selama perjalanan panjang dari desa, kami lebih banyak bercerita tentang keluarga dan impian daripada tentang target perusahaan. Saya baru menyadari bahwa Budi bukan sekedar pengemudi. Dia adalah seorang ayah yang bekerja keras untuk sekolah anaknya. Seorang tetangga yang selalu siap membantu, dan seorang pria dengan kebijaksanaan hidup yang luar biasa. Terima kasih, Budi, untuk semuanya. Untuk kesabaranmu menghadapi kemarahan saya di hari pertama, kata saya tulus. Saya menjabat tangannya erat lagi-lagi. Sebuah jabat tangan yang penuh makna, bukan sekedar formalitas bisnis. Sama-sama, Tuan. Jangan lupa, kalau nanti kembali ke sini, kita makan pisang goreng lagi di rumah Pak Wayan, jawab Budi sambil tertawa. Saya melangkah masuk ke dalam bandara. Saat melewati pemeriksaan keamanan, saya meletakkan sandal jepit saya di atas nampan plastik. Petugas bandara sempat tersenyum kecil melihatnya. Dulu, saya mungkin akan merasa tersinggung. Sekarang, saya justru membalas senyumannya dengan hangat. Di ruang tunggu, saya membuka komputer jinjing saya. Saya harus mengirimkan laporan akhir kepada kantor pusat di Sydney. Jari-jari saya terhenti di atas papan tik. Saya menghapus draft laporan yang penuh dengan angka-angka kerugian akibat bencana alam. Saya mulai menulis sesuatu yang baru. Laporan tambahan. Faktor keberhasilan tak terduga. Saya menulis tentang Pak Wayan. Saya menulis tentang sistem gotong royong yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saya menulis bahwa efisiensi di lapangan tidak selalu tentang kecepatan mesin, melainkan tentang hubungan yang kuat antar manusia. Saya merekomendasikan agar perusahaan mulai berinvestasi pada pemberdayaan masyarakat lokal, bukan hanya pada infrastruktur fisik. Indonesia bukanlah sebuah masalah logistik yang harus dipecahkan, tulis saya di bagian akhir. Indonesia adalah sebuah pelajaran tentang bagaimana menjadi manusia yang sesungguhnya. Mereka memiliki sesuatu yang sudah lama hilang di dunia modern kita. Kerelaan untuk berhenti sejenak demi menolong orang lain. Saya menutup komputer saya. Saya bersandar di kursi tunggu, memperhatikan pesawat-pesawat yang lepas landas. Pikiran saya kembali ke sungai yang mengamuk itu. Saya teringat saat sepatu mewah saya tertelan lumpur. Sekarang saya mengerti, sepatu itu harus hilang agar saya bisa menyentuh bumi yang nyata. Keajaiban Indonesia, Indonesian Miracle, ternyata bukan tentang pemandangan alam yang indah atau gedung-gedung yang menjulang tinggi. Keajaiban itu ada pada sepasang sandal jepit yang murah. Alas kaki sederhana itu tidak memisahkan pemakainya dari tanah. Ia membiarkan kita merasakan tekstur bumi, merasakan air, dan membiarkan kita melangkah bersama-sama tanpa sekat kelas sosial. Di dalam tas saya menyimpan satu rahasia. Saya membeli 3 pasang sandal jepit baru dengan merek yang sama untuk saya bawa pulang ke Australia. Saya akan memberikannya kepada rekan-rekan direktur saya. Mungkin mereka tidak akan mengerti maknanya sekarang, tapi saya akan bercerita kepada mereka tentang sebuah desa di Jawa Tengah. Tentang sebuah jembatan yang runtuh dan hati yang terbuka. Pesawat saya mulai memanggil penumpang untuk naik. Saya berdiri dan melangkah menuju pintu keberangkatan. Suara plak-plok dari sandal saya terdengar jelas di lantai bandara yang bersih. Suara itu mengingatkan saya bahwa mulai hari ini, saya tidak akan lagi hanya mengejar waktu.
Saya akan mengejar jejak kebaikan yang bisa saya tinggalkan. Mungkin saya salah paham sejak awal tentang negara ini. Saya pikir mereka tertinggal. Ternyata, dalam hal kemanusiaan, mereka sudah jauh berada di depan. Masya Allah, luar biasa sekali perjalanan ini. Saya datang sebagai seorang ahli yang angkuh, namun saya pulang sebagai seorang murid yang rendah hati. Indonesia tidak hanya memperbaiki sistem logistik saya, ia telah memperbaiki jiwa saya. Selamat tinggal Jawa. Terima kasih atas sandal jepitnya. Terima kasih atas keajaibannya.